Hai, what's up guys? Kali ini saya kembali dengan topik ya, berbeda lagi, COVID-19 dan resesi. Dan ini saya mau undang kembali lagi ya, Ibu Marta ya, yang sebelumnya udah pernah live barengan dengan saya akan undang kembali lagi. Hai sis. Halo. Gimana kabar? Hai bro. Gimana kabar? Puji Tuhan, baik. Gimana kabarnya? Hari ini kita kembali bareng-bareng live lagi nih ya. Iya. Jadi gini, sis, topik yang kali ini yang mau saya bahas dengan sis ini kan masalah gini, COVID-19 dan juga resesi. Maksud dari topik ini adalah hubungannya apa yang terjadi saat sekarang ini. COVID-19 sedang terjadi di beberapa bukan beberapa negara ya, tapi hampir keseluruhan ya. Ya mungkin cuma korup aja kita nggak pernah dengar kabarnya kena atau enggak ya, kan? Oke, nah ada nggak pengaruh dengan resesi? Ada nggak sangkut pautnya dengan resesi? Ada nggak hubungannya dan bisa mempengaruhi? Dan sebelum itu perkembangan COVID-19 saat sekarang ini, perkembangan terakhir ini gimana sih? Sudah sejauh mana ini? Ya, COVID-19 untuk sekarang ini data yang kita dapatkan dari banyak media itu semakin bertambah ya semenjak pemerintah melakukan pelonggaran PSBB dan juga sudah diadakannya new normal. Itu saya melihat di berbagai ini media ada pertambahan ya. Jadi untuk sekarang itu total di Indonesia itu 39.294 orang sudah yang terkena COVID-19 ini. Oh, jadi angkanya bertambah lagi ya? Jadi untuk angkanya bertambah lagi ya? Iya, bertambah lagi. Jadi untuk COVID-19 memang kita harus tetap mesti ekstra hati-hati walaupun sudah mulai diadakannya new normal. Seperti itu. Nah, sis, kan sebelumnya kan masa transisi nih, PSBB, masa transisi untuk coba melakukan new normal nih. Ya kan? Setelah itu angka kembali lagi naik ya, seperti yang sis katakan tadi. Iya. Nah, kira-kira apakah akan di lockdown kembali? Kalau untuk saat ini saya perhatikan ya, menurut saya pemerintah sudah mulai membiarkan atau membolehkan para pekerja untuk kembali bekerja walaupun belum secara keseluruhan. Nah, tapi untuk sekolah masih sebagian kecil ada yang masuk, tapi untuk yang sebagian besarnya sekolah itu saya dengar akan mulai normal lagi nanti di 2021. Jadi kalau semisalnya semua orang bisa menjaga dirinya masing-masing, melakukan physical distancing, melakukan cuci tangan yang rajin, memakai masker, seperti itu saya rasa ini tidak mungkin lonjakannya bisa lebih banyak lagi. Tapi kalau semisalnya kita memandang sebelah mata, masyarakat memandang sebelah mata, ya tentunya akan bisa jadi akan ada gelombang yang lebih besar lagi untuk kasus COVID-19 ini, bro. Tapi untuk kita bisa seperti yang sering dikatakan new normal itu kan suatu tantangan juga sih. Nah, berarti semua orang bisa langsung berubah seperti itu aja menjadi seseorang dengan aktivitas yang lebih higienis, lebih seperti ini, lebih hidup sehat, yang dimana sebelumnya tidak pernah. Nah, ini cara berubahnya kan suatu tantangan juga ya. Benar, tantangan ini sangat dikatakan new normal sebenarnya kalau kita jalankan seperti abnormal ya sebenarnya, karena biasanya kita kan beraktivitas itu tidak memakai masker, lalu kita bebas menghirup udara semau kita, dan kita juga bebas untuk berteman ya, kita bersosial, beribadah seperti itu. Nah, jadi saya pikir ini abnormal sebenarnya karena kita melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat sulit sih kalau kita bilang untuk dijalankan dengan normal.
Tapi mudah-mudahan kalau misalnya masyarakat mau untuk dengan sadar mencintai dirinya masing-masing dengan menjaga jarak dengan orang lain, tetap menggunakan masker seperti itu, kita yakin kita bisa survive, kita tetap bisa sehat dan terhindar dari virus corona ini. Sehingga angka COVID-19 ini di Indonesia jauh lebih bisa turun ya, Sis ya. Iya. Tapi Jadi ya, perlunya kesadaran diri masing-masing dari tiap individu sih. ya memang tantangan buat semua orang kan, buat yang lain, teman-teman kita, masyarakat dan kita sendiri juga nih. Nah, tantangan turun normal di sini seperti apa? Nah, kalau kita berbicara nih Sis, saya ada baca ya beberapa berita sekarang ini COVID-19 ini sudah di beberapa negara itu kalau terus berlangsung tidak ada satu hal yang bisa menjadi jauh lebih baik. Ini kemungkinan setiap negara yang terkena dampak dari COVID-19 ini bisa resesi. Nah, apakah ada pengaruhnya sampai ke sana, Sus? Untuk resesi, ya dalam keadaan saat ini semua negara terkena COVID-19 ini, saya pikir untuk resesi di setiap negara sudah bisa dipastikan akan mengalami ya, walaupun besar kecilnya kita kan tidak bisa bakalan tahu. Nah, jadi mengenai resesi ini dikarenakan banyaknya penurunan dari berbagai faktor, baik itu faktor kesehatan, faktor ekonomi, resesi bisa saja terjadi, bukan cuma di Indonesia. Nah, gini, Sis, kan supaya viewers ini kan semua juga mendengar juga menambah sedikit wawasan lah, ya kan? Kira-kira sebenarnya apa sih yang disebut resesi? Oh iya, benar ya, kita bahas resesi. Belum tentu semuanya tahu ya. Semuanya paham nih, Sis. Ya, Nah, kan? jadi resesi ini ya buat teman-teman mungkin apa sih resesi seperti itu? Resesi itu adalah sebuah kemerosotan atau penurunan ya yang sangat signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung itu bukan hanya sebulan 2 bulan, atau bisa dikatakan yang berlangsung selama lebih dari 1 kuartal seperti itu. Berarti dalam arti kata terjadi perputaran roda ekonomi di suatu negara itu terjadi penurunan. Iya. Dalam jangka waktu berapa lama itu kalau boleh dikatakan sudah memasuki kondisi seperti itu? Kalau dia dikatakan terkena dampak resesi sebuah negara itu, kalau terjadinya penurunan ini, baik itu pendapatan dan sebagainya, itu terjadi dalam 2 kuartal. Jadi kalau per 1 kuartal itu per triwulan ya sebenarnya. Jadi semisalnya dari Januari sampai Maret itu 1 kuartal. Nah, dari April sampai dengan Juni itu kuartal kedua, seperti itu dia mengenai kuartal tadi. Oke, berarti ada arti kata kalau kita lihat di suatu negara perekonomiannya terjadi penurunan selama 6 bulan, itu sudah boleh ada indikasi negara tersebut akan memasuki resesi seperti itu ya. Oh ya, indikator resesi itu bukan cuma itu aja ya. Indikatornya apa Selain aja? dari terjadi penurunan. Jadi indikatornya itu bisa merosotnya pendapatan dari sektor real. Nah, itu salah satunya. Kemudian menurunnya jumlah lapangan kerja. Artinya kalau semisalnya lapangan kerja itu sudah menurun jumlahnya, berarti kan jumlah pengangguran di sebuah negara itu kan bertambah seperti itu. Nah, kemudian juga terpuruknya industri manufaktur dan juga penurunan pada produk domestik bruto. Itulah indikator resesi. Oke. Kalau menurut Itu saya. indikator ya, Sis ya. Oke, sehingga terjadinya Iya. berarti kalau ekonomi lagi menurun, sepi, otomatis terjadi PHK lebih banyak ya, Sis ya. Seperti itu contohnya. Iya, benar. Itu yang paling menyedihkan ya untuk saat ini, karena itu sangat-sangat teramat menyedihkan, karena untuk sekarang ini jumlah pekerja yang terdaftar untuk di Indonesia yang sudah dirumahkan ataupun yang di PHK itu 1,8 juta loh untuk di Indonesia jumlahnya.
seperti itu. Dan so udah pasti resesi ini sangat perlu diperhatikan oleh tiap-tiap negara dong ya, kondisi perekonomiannya. Nah, pertanyaan saya satu lagi, kalau tadi kan indikatornya udah resesi itu udah apa sih itu resesi? Oke, indikatornya udah. Nah, sekarang saya juga mau nanya, apakah kita sendiri yang sedang di sini Indonesia ini kita sudah memasuki tahap resesi tersebut? Nah, untuk mengenai kita sudah berdampak resesi, sudah mengalami resesi atau tidak, ini sebagian besar untuk negara maju itu sudah mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif untuk produk domestik brutonya. Jadi itu sangat besar untuk tahun 2020 ini, penurunannya sangat besar. Nah, ekonomi Amerika itu diperkirakan jatuh 5,9%. Untuk Inggris, sementara ini mereka turun 6,5%. Dan diperkirakan ya, untuk IMF ini memperkirakan seluruh ekonomi di dunia ini jatuh 3% untuk tahun ini. Oh, IMF memprediksikan seluruh dunia itu pertumbuhan ekonomi akan turun 3% untuk di tahun 2020 ini ya. Oh. Iya benar. Jadi dampak dampak COVID-19 ini terhadap perekonomian dunia itu memang benar-benar sangat besar, bro. Nah, untuk Indonesia sendiri ya, di kuartal 1 di 2020 ini itu sekitar 2,97%. Sementara di tahun 2019 kuartal pertama pertumbuhannya itu 5,07%. Jadi itu menurun, untuk Indonesia sendiri pun udah pasti menurun. Sedangkan negara besar seperti Amerika dan Inggris saja menurun, apalagi kita Indonesia kan. Nah, ya benar sekali ya. Oke. Nah, terus kemudian kira-kira menurut si sendiri kira-kira kapan resesi ini bisa berakhir? Kalau kita katakan ada beberapa negara maju nih, udah menuju ke sana nih, udah kelihatan nih, ya kan? Tinggal melihat apakah 2 kuartal ini, karena kuartal 1 datanya udah keluar ya, kuartal yang kedua yang belum ya sisa. Kuartal kedua hasilnya juga sama, minus juga di PDP-nya, otomatis itu boleh dikategorikan sudah memasuki tahap resesi. Nah, kira-kira kalau berdasarkan pengalaman si sendiri, kan sebelumnya ada negara yang juga sudah memasuki resesi. Tahun-tahun sebelumnya kan ada kejadian, bukan kejadian kali ini aja. Kira-kira berapa lama dari histori menunjukkan resesi itu bisa berakhir? Sekitar jangka waktu berapa lama sih? Jadi untuk hal ini saya pun sudah membaca, IMF sendiri itu memprediksikan resesi akan berakhir itu tahun depan. Nah, ini prediksi ya, namanya masih prediksi. Jadi ekonomi dunia itu untuk tahun depan ini akan mulai bangkit kembali. Tapi kan untuk sekarang ini kan kenyataannya kita kan bro ini dalam keadaan yang tidak pasti untuk saat ini, benar nggak? Nah, tidak ada yang tahu ekonomi bagaimana akan pulihnya. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu. Banyak orang saat ini masih takut, walaupun banyak orang yang menganggap bahwasanya situasi sudah aman. Kan ada aja beberapa daerah yang kita lihat sudah sangat ramai sekali, sudah tidak menggunakan masker karena mungkin mereka beranggapan bahwasanya situasi sudah aman seperti itu. Nah, konsekuensi resesi kali ini saya pikir masih akan bisa terasa untuk di tahun-tahun yang mendatang sih menurut saya. Tahun-tahun yang mendatang. Karena kan nggak mudah. Oh, berarti iya, karena kan nggak mudah. 2021 juga masih bisa jadi ya hal tersebut masih tetap terjadi seperti saat sekarang ini kondisinya ya, karena masih belum ada kepastian ya. Iya, belum ada kepastian. Bahkan setelah new normal ini dan setelah dilonggarkannya PSBB, itu kan kasus untuk COVID-19 ini meningkat. Nah, kalau semisalnya meningkat, kita kan tidak bisa tahu bro, kedepannya bakalan seperti apa. Apakah
usaha-usaha yang berhenti selama pandemi ini bisa bangkit kembali seperti sedia kala, karena banyak masyarakat yang saat ini keuangannya sudah pasti terganggu kan. Nah, mereka untuk melakukan pembelian itu pasti jadinya lebih hemat karena berpikiran ke depannya nanti bakal bagaimana. Pasti banyak yang save money jadinya ini. Mereka simpan uang sehingga perputaran untuk ekonomi itu menjadi kecil gitu. Nah, minat belanja dari masyarakat itu semakin berkurang. Nah, seperti itu. Jadi perputaran uang, seperti orang mau jalan-jalan sekarang ini kan sudah pasti bukan berpikir 2 kali saja sekarang ini kan, mungkin berpikir 1000 kali untuk pergi melakukan perjalanan, dikarenakan belum tuntasnya COVID-19. Bro sendiri berani nggak jalan-jalan sekarang ini? Nggak berani gue ya, takut Nggak berani ya? Naik pesawat berani nggak? Nggak berani. Naik Bagusnya di rumah aja berani gue, ya? di rumah, di kantor. Iya, benar seperti itu. Jadi banyak orang yang berpikiran daripada saya jalan-jalan menghabiskan uang, belum tentu juga di sebuah tempat yang dikunjungi itu steril dari virus corona ini. Nah, jadi orang memilih tetap berada di daerahnya masing-masing, tetap berada di rumah, tetap berhemat untuk jangka panjangnya seperti itu. Nggak boleh boros ya, sis ya. Seperti itu, Nggak boleh bro. boros ya. Iya, nggak boleh boros. Bro sendiri juga nggak boleh boros ya. Tadi kan Kita belum tahu iya, nih. benar. Nah, kita kan tadi berbicara secara luas masalah berita, pengaruh, efek, dan juga apa yang akan terjadi, apa hubungannya COVID-19 dengan resesi ini. Gimana ini gue kepikiran gini sis, ini pengen sharing sama sis. Apa yang bisa kita lakukan saat sekarang dengan kondisi saat sekarang? Oh, Ini jadi pertanyaan. Mana tahu sis ada tips and trick buat saya juga nih kan, ya? Atau buat teman-teman lainnya. Oke, untuk saat ini apa sih yang bisa kita lakukan, ya kan? Kalau saya sendiri berpikiran itu yang pertama untuk menanggulangi si COVID-19 ini dulu, ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan secara pribadi, ya tentunya kita menjaga kesehatan diri sendiri dan juga keluarga kita, itu dulu yang paling penting. Karena untuk sebelum kita bercerita mengenai negara yang begitu besar ini, haruslah dimulai dari diri kita sendiri, bro. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk sebelum ditemukannya vaksin ya? Karena salah satu yang dapat membantu pemulihan yang sangat kuat untuk mengenai kasus COVID-19 ini adalah vaksin. Tapi itu kan belum ditemukan ya sampai sekarang Masih ini. dalam percobaan ya. Nah, yang bisa kita lakukan, iya masih semua negara masih terus mencari, masih terus menggali apa kira-kira vaksin yang cocok untuk memerangi COVID-19 ini. Nah, jadi untuk diri kita sekarang ini dimulai dari melakukan apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Saya rasa itu cara yang harus kita lakukan saat ini. Menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga kita, teman-teman sekitar kita tetap mengingatkan supaya lebih steril lagi sehingga kita bisa terhindar dari corona, dan kalau misalnya sudah terhindar kita tidak menularkan ke orang lain seperti Nah, itu. sis, satu lagi nih sis, kan ada juga selain daripada hal-hal tersebut, ini banyak orang kepikiran kadang-kadang gue ketemu teman ngobrol, kan? Buka handphone beritanya corona, kan? Buka website beritanya corona, buka TV beritanya corona, buka dompet sis katanya kosong dompet. Jadi pusing juga nih, iya kan? Jadi kadang-kadang gue pikir Pusing, ya benar. juga ya kan? Memang benar juga, sana sini corona, sini semua corona, ya kan? Kita juga jadinya worry kan, otomatis kita takut nih, dan memang harus kita takutin dong, kan nggak boleh anggap remeh nih. Cuman kan harus ada solusi buat diri kita sendiri untuk saat sekarang ini cara mengatasi keuangan kita itu seperti apa? Ya balik lagi ke income, sis. Oke. Ya kan? Karena nggak mungkin kita tahu kan ada beberapa company, bukan beberapa company, sangat banyak company yang saat sekarang sudah kembali bekerja pun
sebelum COVID-19 ada pemotongan, ya kan? Sedangkan biaya jalan terus nih, kos mesti jalan terus. Nah, banyak orang berpikir nih, untuk nambah income ini seperti apa sih? Ya kan? Ya kan? Benar nggak sih? Kepala kita kan boleh puyeng nih, boleh pusing, tapi kan harus ada way-nya untuk nambah income kita gitu loh. Benar. Ini sebenarnya balik kayak topik kita yang kemarin yang mengenai make money from home. Balik lagi ke sana ya. Kita udah bahas kemarin sangat banyak di mengenai tema itu ya. Jadi tetap lagi buat teman-teman yang kemarin sudah mendengarkan, sudah mengikuti live IG Trijaya Medan, namun belum ada action ya. Jadi hari ini saya mengingatkan kembali, kalau semisalnya sudah bekerja dan penghasilannya mungkin ada yang dikurangi, atau mungkin saat ini masih yang dirumahkan, belum ada menemukan pekerjaan yang baru ya, silakan untuk mencoba sebuah bisnis yang mana bisnis ini kan bisa dikerjakan di mana saja, bisa di rumah, kita bisa lagi tidur-tiduran juga bisa menghasilkan uang, ya kan? Nah, kalau sudah tahu bisnisnya itu apa, ya, Trijaya Pratama Futures itu sudah terbukti ya selama ini menjadi tempat untuk melakukan trading yang terpercaya. Nah, untuk mengenai keamanan dana pun sudah dipastikan ya, 100% dana nasabah kalau mau dicairkan itu dicairkan di hari yang sama kalau menggunakan bank BCA. Nah, jadi teman-teman yang belum juga melakukan bisnis barunya di dunia trading, silahkan buka akunnya, tinggal kunjungi www.tpf.co.id atau boleh langsung WA ke saya sendiri, Marta Siregar ya, di nomor handphone yang sudah tertera di situ. Nah, bagaimana caranya kalau semisalnya sudah dijelaskan dan kalian belum mengerti, nanti saya bakal memandu secara simpel bagaimana menghasilkan uang dengan trading online. Apalagi sekarang ini sangat banyak sekali peluang ya. Yang namanya pasar itu selalu menyediakan peluang 24 jam. Jadi kalau kita nggak sempat pagi untuk transaksi, kita boleh siang pas jam makan siang kan. Nah, kalau misalnya pada saat jam makan siang kita juga nggak sempat, itu bisa di malam hari pada saat kita santai. Jadi nggak ada cerita saya nggak sempat, saya nggak ngerti ya belajar. Nggak sempat, market itu buka Senin sampai Jumat ya, Sabtu Minggu kita diizinkan untuk istirahat. Nah, begitulah kiranya cara yang paling simpel untuk mendapatkan duit saat ini, untuk tetap bisa produktif walaupun kita tidak pergi kemana-mana. Duduk di tempat, tetap harus connect dengan internet, uang sudah pasti mengalir kalau kita. Oke, seperti itu ya guys ya. Jadi guys sudah dengerin nih, Bu Marta udah sharing nih hasil dari knowledge yang beliau miliki, sharing ya guys. Ingat guys, ntar malam jangan lupa download MetaTrader 4, dipantengin jam 7.30, lihat begitu news keluar efek terhadap harga itu seperti apa dan cara kita memanfaatkan peluang itu seperti apa. Dan kalau ada pertanyaan guys, ini Anda bisa lihat ya di komen pin ini ada nomor handphone Bu Marta ini. Ini WA juga bisa ya Bu ya? WA juga bisa? Bisa, itu connect WA. Oke, makasih Bu Marta atas waktunya. Thanks banget Bu Marta. Oke guys. Terima kasih Bro Jimmy. Dan guys, next topik saya akan kembali dengan investasi anti corona di next topiknya. So tetap follow Facebook kita PT Trijaya Pratama Futures. Jangan lupa subscribe YouTube kita juga, karena YouTube dan Facebook akan bagi yang sudah melewatkan IG Live kita akan kita posting di Facebook dan juga di YouTube ya. Jangan lupa juga ajak-ajak teman-teman nih, om-om, tante-tante, pacar, selingkuhan atau siapapun untuk follow IG kita ya. Ya guys ya. Oke guys. Ya, makasih Bu Marta. Oke. Saya kira kita akan kembali ke next topiknya. Stay safe, keep healthy. See you
and bye guys.